dan selamat berjumpa kembali bersama saya dengan Bang Kikuch dalam acara live streaming malam bincang-bincang santai. Jadi untuk teman-teman yang baru menemukan video ini, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung, selamat menonton, dan terima kasih sudah berkenan untuk menyaksikan video saya. Jadi pada malam hari ini saya ingin sedikit bercerita terkait pengalaman pertama kerja ya, pengalaman pertama. Jadi hari ini adalah hari pertama saya kerja di proyek. Saya kerja di proyek pakai helm kuning, guys. Jadi hari ini adalah hari pertama. Hari ini adalah hari pertama saya kerja, dan mungkin semua ya, apapun itu namanya pertama itu pasti terasa begitu berat ya. Pasti terasa begitu berat. Karena sudah sekian lama saya tidak kerja berat ya, maksudnya. Kerja berat itu angkat berat sampai mengeluarkan keringat, teman-teman. Biasanya kan saya cuma jadi ojol ya. Biasanya aktivitas saya itu ojol, ojek online. Dan pekerjaannya tidak terlalu berat ya. Pekerjaannya tidak berat karena cuma naik motor saja. Sehingga tidak membutuhkan tenaga. Nah, baru pada hari ini Siti Sulaiha ngintip bentar. Siti Sulaiha, selamat malam, selamat bergabung. Terima kasih sudah meluangkan waktu hadir di live streaming ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk Siti Sulaiha. Loli sang si pemburu FBI, halo. Wah, halo juga. Lolisan. Selamat datang, selamat bergabung. Aldi Pranata, selamat bergabung juga Aldi Pranata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aldi Pranata, welcome. Jadi untuk teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Terima kasih sudah meluangkan waktunya hadir di live streaming saya pada malam hari ini. Jadi yang saya pasang pin ya, sekedar informasi untuk teman-teman semua. Ini komentar atas nama Ritual Seni Budaya. Ritual Seni Budaya ini adalah akun kedua saya, teman-teman ya. Sekedar informasi untuk teman-teman semua bahwa Ritual Seni Budaya itu adalah akun kedua saya. Jadi itu adalah akun kedua saya yang akan saya pakai untuk mensupport teman-teman ya. Jadi saya mensupport teman-teman pakai channel itu. Di situ rame banget Bang Kiku. Ya, rame memang di sini. Di sini rame. Di sini ada Aidil, ada Acong. Ada Acong, guys. Terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk like video ini, like streaming ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Oke, jadi kita kunjungi dulu Siti Sulaiha. Siti Sulaiha masih stay ya, jadi kita kunjungi dulu Siti Sulaiha. Ada video short terbaru nggak, Siti? Wah, ada ya. Pertengkaran Tasya Romala. Pertengkaran.
Lolisan, Bang, orang mana? Saya asli Sulawesi Selatan, tapi untuk saat ini saya berdomisili di Kalimantan. Saya saat ini berdomisili di Kalimantan, Loli. Loli sang pemburu FBI. Ini orang mana? Orang mana Loli? Wah, bisa Jawa. Wah, bisa Jawa. Saya bukan orang Jawa. Saya bukan orang Jawa, Loli ya. Saya bukan orang Jawa. Saya tidak tahu bahasa Jawa. Aku orang Jawa, Pak. Oh, orang Jawa ya. Oke. Mas Rana, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Rana. Selamat malam, Mas Rana. Terima kasih sudah hampir. Izin mampir. Oke, siap. Monggo. Silahkan untuk teman-teman yang belum kenal dengan Mas Rana, silahkan untuk saling support juga teman-teman ya. Silahkan untuk saling support juga. Rumahku di kaki Gunung Semeru, kalau tahu. Oh, di kaki Gunung Semeru. Wah, keren itu. Keren kalau begitu Loli ya. Kita cek dulu akunnya Loli ya. Nah, ini. Kita subscribe ya, pakai Ritual Seni Budaya. Loli ya, saya sudah subscribe ya channelnya ya. Jadi saya pakai akun Ritual Seni Budaya untuk mendatangi Loli sang pemburu FBI. Jadi di sini enak ini kalau Loli bikin konten terkait Gunung Semeru. Wah, sering erupsi, Wah. Oh, sering erupsi ya. Ya, hati-hati aja ya. Jadi harus tetap waspada. Harus tetap waspada ya, teman-teman ya. Aji Banyulangit. Selamat malam. Ngopi, Bang, ngopi. Ngopi. Ini Loli sama Siti Suleha ini satu hobi. Semua cuma posting video short ya. Loli video short aja. Terus Siti Suleha juga video short aja. Oh, maaf, Wak, videoku anime semua. Oh iya, karena memang kan ada yang suka juga ya. Termasuk saya sih, ada beberapa anime juga yang saya suka. Jadi tidak apa-apa ya. Jadi untuk teman-teman semua, sesuai dengan judul yang saya tulis ya tadi ya. Wah, ini pengalaman kerja pertama, hari pertama saya kerja di tempat kerja. Mbak Siti, aku nggak bisa komen di short, cuma like aja. Si Bolang anak sawi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Bolang anak sawit. Saya bukan Ustaz. Oh, Ustaz Rana. Saya kira saya bukan Ustaz. Kalau Mas Rana boleh. Ngirik channel, assalamualaikum Bang Kiku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngirik channel vlog, selamat bergabung teman-teman semua.
Ini pengalaman pertama saya kerja tadi itu agak lucu ya. Kita tidak tahu apa yang mau dikerja ini. Tak berdiri saja ya, lama baru bisa menyesuaikan. Sorry saya telat datang. Oh enggak, baru juga ini bang. Ini baru 11 menit ini. Baru live ini. Saya baru pulang juga. Tadi habis maghrib baru sampai di rumah. Setelah mandi, kemudian makan, sudah itu baru live ini. Baru ada waktu live juga. Ada nggak yang mau dikepoin ini akunnya? Ada nggak yang minat untuk dikepoin dan dikomentari akunnya? Kalau ada yang minat untuk dikomentari akunnya, silahkan tulis di kolom komentar saya minat, supaya saya kunjungi akunnya, terus saya komentari sesuai dengan apa yang pengalaman saya ya. Jadi saya like keempat Kang Aldi Kreator. Oke, Kang Aldi Kreator. Terima kasih. Assalamualaikum host. Waalaikumsalam Ibu E. Selamat datang, selamat bergabung. Sibolang salam santun. Rahayu, saya host. Sibolang anak sawit, saya host. Oke, jadi kita langsung kepoin dulu akun dari Sibolang anak sawit. Oke, kita langsung kepoin akun dari Sibolang anak sawit. Sibolang anak sawit 922 video, 922 subscribe dan 141 video. Terus videonya oke, keren-keren ya. Keren-keren videonya guys. Jadi video terbaru itu 1 hari yang lalu. Terus untuk apa ya? Untuk thumbnail juga sangat menarik thumbnailnya. Baru upload video baru host saya. Oke, sebentar saya datang Kang Aldi. Terus video pertama upload 2 tahun yang lalu. Jadi akun ini akun 2 tahun yang lalu ya teman-teman ya. Eksperimen bersama mandor anggota panen. Helm kuning ya, helm biru ya. Oh ternyata Sibolang anak sawit ini helmnya helm biru. Terus video terpopulernya itu mini dumper ya. Terus untuk video shortnya ada, terus live. Oke ya, jadi Sibolang anak sawit juga rajin live teman-teman. Jadi bisa teman-teman untuk saat beliau live juga ikut bergabung bersama beliau ya. Terus untuk komunitas, oke, jadi Sibolang anak sawit ini juga aktif membagikan konten-konten dari sahabat-sahabat kita. Ini ada Heni Ismariati ya, teman kreator kita juga ini. Dia juga membagikan. Oh ini istrinya Bang Adi Banyulangit ini.
Jadi beliau juga aktif membagikan video-video dari teman-teman kita. Nah, ini untuk teman-teman ya, untuk teman-teman. Kenapa biasa muncul seperti ini? Ini karena videonya belum dipublik. Jadi kadang teman-teman tidak rasa saat selesai live itu otomatis videonya akan terverifikasi untuk saya, atau kadang tidak publik di situ. Nah, makanya makanya ini video ini tidak tersedia secara publik, jadi tidak bisa ditonton ya. Nah, ini oke, jadi kita nonton dulu video shortnya. Kita nonton video short terbaru. Nah, ini video shortnya kalau bisa dikaitkan ke salah satu video panjang Bang Bolang ya. Bang Bolang, kalau bisa ini video shortnya ini dikaitkan ke salah satu video panjang. Maksudnya supaya lebih gampang untuk dikunjungi apabila video shortnya itu dikaitkan ke video panjang ya, supaya lebih mudah untuk dikunjungi. Jadi contoh ya untuk Abang Sawit, contoh video dari ritual seni budaya ini. Nah, jadi video short dari ritual seni budaya ini. Jadi saat orang nonton video ini, maka kita mempermudah penonton kita untuk bisa mengunjungi video panjangnya. Jadi di sini terpasang linknya. Jadi saat nonton video short bisa langsung klik ini, langsung menuju ke video panjang. Jadi lebih mudah, lebih dipermudah ya. Lebih untuk mempermudah supaya orang tidak mesti lagi mencari ke profil. Off dulu Wak, mau ngedit video. Oke, lanjut, semangat ya, semangat Loli, semangat mengedit video. Oke, jadi itulah tadi untuk teman kita si Bolang Anak Sawit. Jadi untuk teman-teman yang belum berteman dengan si Bolang Anak Sawit, silahkan untuk dikunjungi juga. Silahkan teman-teman untuk saling support. Oke, jadi untuk video panjangnya keren karena di sini sudah ada deskripsi, tinggal hashtag ya, tinggal hashtag yang kurang kayaknya kalau menurut saya. Idris Channel, halo Bang, halo juga, selamat bergabung Bang Idris Channel, selamat datang. Terima kasih sudah meluangkan waktu hadir ini Bang Idris Channel. Oke teman-teman ya, sambil kita menonton video durasi aman untuk rekan kita si Bolang Anak Sawit ya. Jadi kita nonton saja videonya 5 menit ya, karena ini videonya durasinya 10 menit. Jadi kita nonton videonya durasi 5 menit supaya tidak terbaca spam ya teman-teman. Kang Aldi Kreator, terima kasih masih stay. Jadi silahkan untuk teman-teman yang sudah bagus videonya, mantap. Hadir Bang Kiku, salam sukses selalu, salam santun. Salam santun juga Bang Bagus Official.
Aldi Pranata. Jadi untuk teman-teman, supaya kita bisa semakin ramai di sini, saya sangat menyarankan untuk teman-teman bisa membagikan postingan ini di tab komunitas kalian. Jadi saat teman-teman membagikan live streaming ini di tab komunitasnya, maka berpeluang konten kreator yang mengikuti kalian bisa datang juga di sini, bisa datang juga di live streaming ini, sehingga kita bisa semakin ramai. Jadi kita bisa semakin ramai di dalam komunitas ya. Semakin ramai berarti tentunya subscribe kita bisa semakin banyak juga ya. Jadi kita saling membantu di sini. Jadi saya sangat menyarankan ya, sekiranya teman-teman bisa membagikan di tab komunitasnya, supaya ini live streaming bisa trending topik sehingga banyak yang datang dan semakin banyak juga yang komentar. Saya punya 6 channel Bang Kiku. Wah, luar biasa 6 channel. Kalau saya cuma 2 Bang Bagus Official. Kalau saya cuma 2 channel, ini Bang Kiku sama sama Ritual Seni Budaya. Cuma kalau untuk akun support banyak. Kalau akun support ada 9. Cuma kalau yang saya kelola itu cuma 2. Itu juga agak ribet ya. Karena kan mesti untuk rutin membuat konten ya. Jadi untuk teman-teman ya, yang saran dari saya, karena ini yang saya pakai. Jadi saat teman-teman berkunjung di sini dan ada yang komentar, silakan untuk klik namanya teman itu, klik nama, terus nanti kan diarahkan menuju ke profilnya. Di situ ada subscribe. Silakan untuk tekan tombol subscribe-nya, terus kembali lagi ke sini. Jadi cukup subscribe saja dulu, terus kembali ke sini. Nanti setelah keluar dari live streaming ini, baru kunjungi satu-satu ya, baru kunjungi satu-satu. Seperti itu teman-teman ya. Oke Bang Kiku, on the way. Bagus Official. Jadi kita pasangin pin dulu Bagus Official. Nah teman-teman, silakan kita sama-sama gotong royong ya. Silakan kita sama-sama gotong royong untuk tambahkan subscribe kepada teman kita ya, Bagus Official. Jadi kita cek dulu apakah konten saya channel ini jangan di view Bang Kiku, karena takut kena hak cipta, karena punya saya konten film. Konten saya channel ini jangan di view Bang Kiku karena takut kena hak cipta, karena punya saya konten film. Waduh, bagaimana modelnya? Kita cuma subscribe aja dulu ya. Kita subscribe aja dulu. Jadi
Kita salin dulu linknya dari Bagus Official. Kita salin linknya dulu ya. Kita salin. Loki dian, Loki kuma antara Indonesia salang. Sabsen nah. Kemana ya? Iya. Kalau view dilihatkan di layar live streaming sama saya juga. Hah? Mati kemana ini? Kalau view dilihatkan di layar live streaming sama juga dengan konten digunakan ulang karena konten saya film. Oh iya ya. Oke, siap. Tidak, saya ini cuma pakai dulu untuk, kan ini ada beberapa akun ini. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4, 5 semua lagi standby. Jadi saya mau melihat yang mana yang belum subscribe ke channel Bagus Official, akan saya pakai untuk datang subscribe. Oh sudah juga ini. Telepon Kikuk. Iwa mati kah? Oh sudah juga. Sudah. Kayaknya sudah semua ini. Kayaknya sudah semua. Sudah juga. Sudah semua ternyata di sini Kang Bagus ya. Sekelilingku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Selamat malam juga sekelilingku. Selamat bergabung. Terima kasih sudah meluangkan waktu hadir. Mati lampu bang. Assalamualaikum Gavin Putra Alfarisi. Mati lampu bang. Oh mati lampu di sana bang ya, Bang Gavin ya. Apa mati lampu di sana bang? Oke, jadi kita berkunjung ke Bang Gaping dulu ya. Kita berkunjung ke Bang Gaping. Gimana na bata dohop na. Oh yes patuta jauh kok. Oke. Lah kenapa berubah jadi Ban Jamal ini? Oh Ban Jamal ternyata yang saya nggak apa-apa ya. Ban Jamal aja kita kunjungi. Bagas Official, assalamualaikum hadir channel ke-6 saya Bagus Official. Oke siap bangku. Terima kasih sudah hadir. Bang Jamal channel. Oh, dito na pa na aja to. Magalang ko di dyan si. Oke, di lapor. Pero ada yang transfer ini deh. Mele mati nung cuma kalau kematu imano cuma ko ring tira ba nung Iya, di bawah. ba na ko to Kesehatan sih bakal TPD. Iya. Karena di tero. Ya, dua. aslinya bang tira lo na po Aslina.
Alin apa? Na foto bawang. Alay na foto eh. Biar otran kan. Na foto bawang. KTP si ba anu. Kurang dialan nih gimana sih? Iya dah. Sedangkan ya aku store ha. Store ko na kali. So, Oh jadi surat kesehatan KTP. Bapak Itu berjalan. enggak kan, Nadi? kaya lain ada. Untuk kopi. Ya waduh kan. Ya baru surat kesehatan ini ala. Dia tuh na foto ba. Foto. Ako asli na na foto. Hmm. Dia tuh na malah na foto ba. Oh kan itu warit di foto lah. Di mana na din? Berapa gajinya? Salah ki. Iya. Apalagi Mau pikir itu oke kepanggil di rumah. apalagi elero ya bawa. Oh kan aku gaji 1 juta bar. Eleva na rawi kita ngas. Dia teruleng. Dia dipakai simperan. Ada dak pasti dia lebih simpernya. Iya dong. Kecuali ke simperan itu untuk antar anu kan Penumpang. antar karyawan ya. Don't like, subscribe aman. Oke, siap. Yang kenunda. Terima kasih Ya, Bagas ini kok ele ya, bawa. official Bang Bagus. Oh, Ya bawa tu ko ele cuma soal ini kan dia tu dia nih guys. Kata siapa kali sih di dente kan? ayan. Ale, Pada mana mau gitu. tili mo ka pala yung list. Ya T5 parkir na. Balik sa topo. Setengah dan apa tuh? Iya. Tanya main apa sih? Eh, kaya ko ba karoon na ano pinjum ko. Ma bos, coba Mes- lihat mes punya permanen saya. apa, Kenapa nggak ramai penontonnya? Oke, kita lihat dulu. Misalnya bawang. Bang Jamal. Ayo, kita nyano permanen. Bang ke dekor dulu na bahay kan. Ay, pura antu popura. Coba dibuatkan anu Bang. Coba Abang buatkan thumbnail. Jadi buatkan thumbnail Bang. Buatkan thumbnail yang menarik. Kung pabulbas kaya na. Actually, tatano to. Oh. Wow. Paano ta jauh ta ini mo. Kalau judul, untuk judul juga kalau bisa dipersingkat saja untuk judul. Ini mau nang. Judulnya tidak usah terlalu panjang tapi bisa langsung mengena. Saya kagak bisa Bang. Bagus kalau ada thumbnailnya. Ini video-video kamu tidak ada thumbnail. Tapi bagus juga ini, sudah banyak penontonnya ini. Rame penontonnya ini sebenarnya. Lebih rame penontonmu daripada saya. Tapi kalau dibuatkan thumbnail ini pasti lebih rame lagi. Pasti lebih rame lagi thumbnail. Ini ba na pulay? Ito na ki. Gimana caranya Bang? Bagaimana ya? Diedit di aplikasi kita pakai. Coba cek dulu di channel YouTube edukasi ya. Karena pasti sudah ada beberapa rekan yang sudah membuat postingan terkait cara membuat thumbnail ya. Alin anu kan mikro. Pero dia. Kalau Lamborghini, menurut Mesto, Channel kelima Bagus Official, akun hasil beli Bang Kiku. Wow, luar biasa. Pipay, degatin ba? Luar biasa. Bagus Official luar biasa. Keren. Boleh itu nggak sedian semacam panapak semacam bah. Kok asal din. Gitu lah semacam. Aku nyimpang din ko apa lo resa-resa. Carong kubungin pa puro dati ya. Kenapa nak tadi dia macam resa ka pas mau motor ka bau jam. Pura motor biasa jam kan jam resa tapi maksudku hanya dena beberapa bulan ini
Di ko bola pa ikmata mo pangaan bang jamo mo motor bang mo. Iyo, ano? Ngojek ko kan. Ngojek ka? Ojek online. Makassar toh. Oh. Makassar. Sudah ba di motor? Sini. Ini Pak ya pilih pemilih itu loh. Iya. Setelah Iya. di mana kerja deh. Saya kalau upload video langsung aja upload. Saya bang bingung mau pakai thumbnail gimana caranya. Itu thumbnail dibuat tersendiri. Jadi kita buat bagaimana caranya edit. Jadi kita bisa tangkapan layar ya. Kita bisa screenshot bagian-bagian yang menarik di video kita itu. Kalau tidak ada foto ya, kalau tidak ada foto di bagian-bagian yang menarik itu kita screenshot, kemudian kita ubah pencahayaannya, kita ubah sehingga lebih terang, lebih jelas. Kemudian ditambahkan sedikit kata-kata yang membuat orang bisa lebih penasaran sehingga dia tertarik untuk klik video itu. Jadi itulah umumnya ya. Jadi kita itu sih gunanya yang thumbnail ya. Biasanya orang itu saat scroll video itu yang akan mereka lihat pertama kan thumbnail dulu. Thumbnailnya, jadi usahakan di situ di thumbnail itu kita di situ tulis hal-hal yang berkaitan isi video. Di thumbnail itu kita tulis di situ. Jadi saat orang scroll video, tiba-tiba thumbnailnya jelas di situ, dan dia penasaran, dia pasti akan melihat judul videonya dulu. Judulnya jadi video dengan thumbnail itu saling berkaitan, tapi usahakan tidak sama. Jadi apa yang ada di judul berkaitan dengan isi tulisan yang ada di thumbnail. Kalau bisa jangan disamakan ya, tapi saling berkaitan. Dan usahakan itu bisa membuat orang penasaran. Itu. Thumbnail lebih penting biar orang yang lagi scroll penasaran isi dalam video dan menonton sampai akhir. Betul Bang Kiku? Ya betul. Betul sekali. Assalamualaikum Bang Host. Waalaikumsalam Erik Channel. Selamat bergabung Bang Erik. Selamat datang. Terima kasih sudah hadir. Jadi betul sekali yang dibilang sama Bang Bagus Official bahwa thumbnail itu disitulah sebenarnya umpan. Jadi thumbnail itu sebenarnya adalah umpan yang kita pasang di akun kita, di video kita. Jadi orang akan melihat yang pertama itu thumbnail dulu. Saat scroll video. Ini yang dimaksudkan di sini adalah penonton baru ya, yang memang yang bukan orang yang mengikuti kita. Jadi saat mereka scroll video, thumbnail kita biasa muncul di berandanya. Thumbnail kita muncul di berandanya sehingga itu bisa memancing rasa penasarannya. Berbeda kalau thumbnail kita tidak ada kata, tidak ada kalimat. YouTuber Halo. Woi, nonton dulu live-ku. Apa yang hangus? agak mana kerebet Mbak. Akun utama dan akun kedua 3 4 HP-nya lagi pemadaman Bang Ciko. Oh ya, siap. Terima kasih ya untuk teman-teman semua. Terima kasih atas support dan dukungan kalian. Agar nak rukah. Coba nanti kalau ada waktu lihat di aplikasi apa itu thumbnail. Lihat di aplikasi apa itu thumbnail. Coba nanti kalau ada waktu lihat di aplikasi apa itu thumbnail. Ya, ini alhamdulillah tadi agak sibuk Kang Ngirit.
Lok ini. Jadi teman-teman ya harus juga perhatikan baik-baik memang Masuk akal lok. Masuk akal lok. thumbnailnya ya. Jadi thumbnail, judul, terus deskripsi video. Jadi selain thumbnail, judul dan deskripsi itu yang harus diperhatikan. Thumbnail itu adalah umpan. Saat orang scroll video, orang kan berbeda-beda. Ada yang scroll video, Bang Magno numpan nonton aku. silakan Bang Magno. Terima kasih abangku. Nah, jadi thumbnail itu kan manfaatnya apabila orang scroll video, nah, tiba-tiba muncul thumbnail kita menarik, nah itu akan jadi umpan supaya orang nonton video kita. Nah, terus judul dan deskripsi itu manfaatnya saat orang melakukan pencaharian. Jadi usahakan jangan mengosongkan deskripsi. Jangan sampai deskripsi kita kosong. Usahakan tulis semua yang ada kaitannya dengan isi video kita. Usahakan tulis semua yang ada kaitan, walaupun mungkin melenceng sedikit tidak apa-apa. Yang jelas masih ada kaitannya, walaupun sedikit saja kaitannya itu. Masukkan saja di situ, tulis di situ di deskripsi. Nah, supaya saat orang melakukan pencaharian di YouTube, maka video kita yang akan muncul. Hijau semang. Nanti saya praktekkan langsung buat satu video ya, yang thumbnailnya sebagus dan semenarik. Boleh Bang, boleh. Kalau ada waktu luang lagi santai-santai, bolehlah kita buat thumbnail ya. Bagas official, good job nyatnya. Saya akan coba. Siap Bang, siap. Ini sebenarnya akun kita itu sudah bagus, penontonnya sudah bagus, sudah ada penonton yang setiap Bang Jamal upload ada yang menunggu, memang ada yang menunggu video kamu. Jadi setiap saat ada yang kapan ini Bang Jamal channel upload video. Nah itu, tapi untuk penonton baru kayaknya masih sulit. Untuk penonton baru masih sulit. Yang nonton itu rata-rata memang orang yang selalu menunggu, karena videonya menarik. Cuma thumbnailnya yang kurang menarik. Anak rantau, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak rantau di Mesir. Bunda Mesir, selamat datang, selamat bergabung. Kasih komen videoku Bang, maaf pemula. Aduh Bang Magno, pemula katanya. Oke, jadi kita berkunjung dulu ke Bang Magno. Kita kunjungi dulu akunnya Bang Magnum. Kena pelanggaran kenapa? Kenapa live-nya nggak bisa? Mungkin Bapak Lukman Domi. Oke, jadi Bang Magnum subrek.
Malah aja yang solo. Sup mangke numpuk penonton kagak bingung host. Elson bilang anak rantau, terima kasih anak rantau, terima kasih. Jadi ini saya mau kasih komen terkait akun dari Bang Magnum ya, karena ini permintaan dari beliau. Saya tak tinggal beli rokok dulu Bang Kiku. Oke Bang Bagas, terima kasih Bang. Jadi kita komen dulu akun dari Bang Magnum. Ini permintaan dari rekan kita. Bukan saya senior ya, tapi nggak apa-apa lah saya komen-komen sesuai dengan apa yang saya tahu. Jadi Bang Magnum 2020 sekian subscribe 773 video. Video terakhir 21 jam yang lalu, no copy red cinta yang tak harus bersama. Keren. Terus video pertama beliau 2 tahun yang lalu, plastik pengganti minyak. Terus video terpopuler, antri SD Setia Mekar 06 jajan es. Jadi ini sudah ada 1400 penonton. Terus di video shortnya Bang Magnum belum mengaitkan video shortnya ke video panjang. Jadi ini sudah ada yang terkait ada yang dikaitkan, ada yang tidak. Video terbarunya belum dikaitkan ternyata, cuma video terbarunya ya, video short terbaru maksudnya. Terus untuk komunitas 13 jam yang lalu, karena adanya teguran pedoman komunitas. Live streamingku di banet Bang dari YouTube. Alasannya kenapa ya? Karena adanya teguran pedoman komunitas atau masalah hak cipta, Anda tidak dapat melakukan live streaming. Kenapa ya? Kira-kira apa yang membuat di banet kira-kira Bang Magnum? Kira-kira kan biasanya kalau ini kan di sini tertulis teguran pedoman komunitas. Teguran kalau untuk pedoman komunitas itu misalnya pedoman komunitas itu tidak boleh ada tindak kekerasan, tidak boleh ada bulian, komentar-komentar kotor juga tidak boleh. Jadi itulah kenapa kalau ada yang komentar hinaan, cacian, itu usahakan dihapus. Jadi teman-teman yang jadi moderator juga bisa menghapus. Jadi kalau mungkin hostnya saya sementara yang live tapi tidak melihat ada komentar yang jorok atau komentar membuli atau komentar menghina, fitnah, menyerang pribadi seseorang, itu tidak boleh. Aku bisa live pakai stream ya Chrome. Itu kalau pedoman komunitas, kekerasan, terus darah, terus apa lagi ya? Kalau hak cipta ya musik. Tapi ada beberapa musik sih yang aman-aman saja. Kalau untuk musik, ya ini kira-kira apa? Kira-kira kan biasa ada firasat ya, kadang ada firasat. Ini ya, ini kayak kira-kira ini yang menyebabkan akun saya dibanet ini. Kadang kita bisa. Silakan berbagi Bang ya, kalau apa kira-kira yang menyebabkan, sehingga mungkin kita bisa, teman-teman yang lain
juga bisa lebih waspada, supaya teman-teman yang lain juga bisa lebih waspada ya, agar tidak terjadi juga pedoman komunitas. Biasanya juga ada yang lapor, kalau musik aku ciptaan sendiri lirik dan musiknya. Mungkin ada yang mirip bang, kalau memang pakai musik, kalau kira-kira yang abang ciptakan itu adalah musik, bisa saja itu musik ada kemiripan ya, ada kemiripan dengan musik orang lain, sehingga orang lain ini mengklaim bahwa itu musiknya. Sudah ceritakan ke Bang Jamal dulu di rumah. Oh ya ya, oke, siap. Oh itu berarti bukan hal-hal yang lumrah ya bang ya. Jadi penyebabnya itu bukan hal-hal lumrah, tapi mungkin ini ada laporan ya, ada laporan masuk ini. Jadi ada laporan dari seseorang. Jadi ada laporan dari seseorang. Kirain hal-hal yang lumrah, maksudnya hal-hal yang lumrah itu kayak komen atau kayak pedoman komunitas itu kayak ya tindak kekerasan atau bulian atau apa ya, nggak bagus ya. Nggak usah bang Magno, nggak usah. Saya sudah paham juga, walaupun tadi ceritanya sedikit, ada sedikit dicerita, tapi saya sudah paham kalau hal seperti itu hasil laporan ya, hasil laporan dari. Jadi ada yang lapor video kita itu, ada yang lapor. Makanya sama musik harus hati-hati, karena saya udah pernah ditolak monet. Ya, ada beberapa musik itu yang tidak bisa dimonetisasi. Jadi walaupun ada memang orang yang tidak mau musiknya tidak mau dimonetisasi, mereka tidak mau berbagi hasil. Tapi ada juga beberapa musik yang mereka mau berbagi, bagi hasil, klaim hak cipta tapi bagi hasil. Ada yang mau tapi ada yang tidak. Makanya saya juga malas untuk pakai musik. Saya lebih suka bikin video original, video langsung cerita saja. Dan sekarang saya itu lebih memilih untuk bikin video-video pendek. Video pendek durasi ya maksimal itu 5 menit. Karena saya pikir juga kalau terlalu panjang itu penonton bisa bosan juga ya. Penonton bisa bosan juga kalau videonya panjang terus tidak terlalu jelas juga. Ngirik channel, stay. Terima kasih Ngirik channel. Jadi kalau ya memang sebagai konten kreator itu kita mesti mengetahui tidak ada laporan di studio tentang musikku, aman-aman aja. Oh, tidak ada laporan ya.
Ya membingungkan juga sih kalau seperti itu bang, membingungkan juga. Tapi ya mudah-mudahan bisa cepat ya bang, mudah-mudahan bisa cepat teratasi. Biasanya sih kalau hal-hal seperti itu, selama kita rajin upload video, terus video-video kita itu menarik dan banyak penonton, itu bisa hilang ya, bisa hilang itu yang hal-hal masalah-masalah seperti itu. Host, pengaruh nggak saya tiap hari mutarin video saya pakai perangkat lain? Kalau pakai HP lain aman, aman bang kalau menurut saya. Selama pakai perangkat lain dan jaringannya bukan mengambil dari video dari jaringan HP ini, ya. Jadi sebisa mungkin kalau mau pakai perangkat lain pakai wifi dan tempat akun utama kita itu tidak tersambung ke wifi itu. Jadi tidak satu wifi maksudnya ya. Saat mau nonton, saya biasa begitu. Saya kadang ke warkop pakai HP satu, pakai HP ini, saya nonton video sendiri. Tapi ini HP saya ini saya tidak connect dengan wifi itu supaya tidak satu wifi ya. Maksudnya jangan sampai ya kita jaga-jaga saja, jangan sampai nanti terbaca jadi malah bermasalah ya. Nah, jadi lebih amannya pakai wifi terus nonton pakai HP sendiri. Cuma live stream ada dibekukan di YouTube. Anak rantau ini masih bersyukur akunku yang sudah dapat gaji di banned habis hilang dari YouTube total, masya Allah. Jadi kan kalau ada hal seperti itu Bang Magnum ya, kalau ada seperti itu jadi pelajaran dan itu modal kita itu supaya bisa kita tahu bahwa hal-hal seperti ini yang bermasalah. Jadi saya juga punya akun satu yang di banned hilang juga. Itu gara-gara posting orang berkelahi. Orang berkelahi saya posting. Di situ akan masuk melanggar pedoman komunitas. Terus yang kedua, pelanggaran kedua itu kebakaran. Itu tragis, cerita tragis, video tragis kan. Restu Candy Saputra, wah abang sudah monet ya, selamat bang, sukses selalu. Malam bang, malam. Assalamualaikum, waalaikumsalam Restu Candy. Selamat bergabung Restu Candy. Terima kasih sudah hadir. Langsung saya pakaikan jaket biru ya Restu Candy ya. Langsung saya pakaikan jaket biru untuk Restu Candy. Terima kasih atas hadirnya. Adila Putri Rum. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Aku bilang hati-hati dengan ras Amerika dan Israel. Sorry, ini nanti dihapus ya. Ya oke bang. Jadi hal-hal yang rasis ya, dianggap rasis oleh pihak YouTube juga itu bahaya ya. Jadi ungkapan mungkin itu dianggap ungkapan kebencian ya. Mungkin itu dianggap sebagai ungkapan kebencian. Jadi kita harus memang menjaga betul-betul akun kita. Kalau di BCM itu gaji wajar
Adila Putri Rum, apa kabar kakak Kiku? Alhamdulillah kabar baik Adila Putri Rum. Terima kasih sudah meluangkan waktu hadir. Anak rantau Kak Adila sehat, disapa oleh anak rantau di Mesir, Bunda Mesir. Sudah lama monet bang? Alhamdulillah sudah. Sudah lama kalau untuk akun ini. Akun ini sudah berjalan 3 tahun monet. Sudah berjalan 3 tahun monet akun ini. Panggil Putri aja. Oke, Mbak Putri. Mbak Putri. Bagaimana kabar ini Mbak Putri? Makasih Bang. Saya pernah ayam berantem juga ditegur YouTube host Bulanggar. Iya betul. Itu dianggap sebagai tindak kekerasan. Jadi tindak kekerasan itu orang baku pukul, orang baku hajar. Itu jangan sekali-kali diposting. Adu ayam jangan. Pokoknya hal-hal seperti itu bahaya itu. Pokoknya yang ada unsur-unsur kekerasan itu jangan Pak, jangan. Kebakaran juga itu jangan diposting kebakaran. Boleh, tapi di blur. Bagian apinya itu jangan kelihatan, bagian apinya. Jangan kelihatan, di blur. Atau kalau adu ayam mau video, blur itu adunya, blur. Adila menyapa anak rantau. Ini channel aku pakai 1 wifi di rumah bang, berarti nggak aman ya bang. Kalau 1 wifi, bagaimana ya? Saya tidak bisa mengatakan tidak aman bang ya, karena saya juga tidak terlalu paham kalau ke situ. Tapi saya ragu-ragu, bang. Tapi begini saja bang, begini saja. Saat kita mau pakai nonton, saat kita menonton video sendiri, usahakan anggap begini. Ini kan saya punya 2 HP. HP ini akun utama, ini di sini akun support. Nah, saat saya mau pakai ini nonton, ini jangan dikasih connect. Jangan dikasih connect dulu ini. Jadi tidak bersamaan connect ya. Jadi seperti itu. Jangan disamakan connect. Nah, kalau seperti itu kan aman, tidak bersamaan connectnya kan. Nah, itu saya rasa itu aman. Ungkapan lagu, bendera, demo dan lain-lain, hati-hati. Pengalamanku demo. Betul. Demo juga itu bahaya. Jadi kayak ada demo itu bisa diubah. Bisa diubah narasinya, bisa diubah kalimatnya di situ. Jadi D itu E-nya diganti jadi nomor 3. Jadi D3MO. Jadi karena yang terbaca itu demonya yang kayak sudah dikunci kayaknya itu. Kunci kalau ada demo itu saya sudah berapa kali posting dan tulis demo, dolarnya kuning. Tidak sampai di mana juga sih, tidak sampai di mana, tapi dolarnya kuning. Dan memang ada beberapa kejadian yang diblok. Artinya tidak boleh diposting oleh sembarangan. Tidak boleh diposting sembarangan. Apalagi kalau mungkin di situ narasinya di situ dianggap menyesatkan ya. Dianggap menyesatkan misalnya tidak benar itu berita. Tidak benar itu berita. Jadi ada berita tandingan bahwa inilah yang berita yang benar. Kalau berita di video kita, anggaplah di video kita itu tidak benar atau hoax, maka video kita itu bisa dikena juga. Jadi perlu berhati-hati juga ya kalau umpama berita, apalagi demo, berita yang tidak benar, hoax, itu pertama kita bisa juga kena undang-undang IT. Jadi
Terus yang kedua, akun kita bisa bermasalah juga. Sudah lancar bang gajinya? Kalau untuk gaji, untuk saat ini masih proses 1 kali setahun. Masih proses 1 kali setahun. Jadi kalau untuk per bulannya itu 200.000. Masih minim sekali sebenarnya, masih minim. Bang, kalau live ada suara musik itu kena hak cipta ya? Live kita tidak dapat mendapatkan pendapatan, tapi banyak juga yang live pakai dengar musik. Iya, banyak yang live pakai musik. Karena memang saat kita live terus ada musik, misalnya ya, kita di ruangan studio, kita punya studio sendiri di rumah misalnya ya. Jadi saat saya live, saat bicara musiknya dikecilkan, dan saat jeda musiknya besar lagi. Saat bicara kembali musiknya lagi dikecilkan. Itu memang menarik. Itu menarik. Nah, tapi musiknya itu kena klaim hak cipta. Dan kalau berbicara masalah klaim hak cipta itu, ada musik yang bisa bagi hasil dan ada yang tidak bisa bagi hasil, yang tidak bisa dimonet. Kalau yang bisa dimonet tapi bagi hasil, ada yang tidak boleh dimonet. Nah, tapi ada juga bisa, ada juga yang pernah saya tanyakan kepada teman-teman, kenapa pakai musik? Itu kan hak cipta. Nah, dia bilang nanti setelah selesai live musiknya bisa dihilangkan. Jadi di studio musik desktop saat ada klaim hak cipta itu, di situ kita bisa mengambil tindakan. Di situ kan ada tindakan kita apa. Nah, kita bisa hapus musik, hapus audio, ganti musik, bisa juga ganti musik. Musik yang tidak ada klaim hak cipta, musik yang disediakan oleh YouTube ya. Bisa. Seperti itu. YouTuber ngajak banding, saya hapus lagi. YouTuber ngajak banding, saya hapus lagi langsung. Jangan banding bang, jangan banding. Karena kalau kita banding itu kita menganggap bahwa kita punya hak, hak cipta itu. Kita yang punya video itu, kita yang punya hak cipta. Jangan banding. Jadi kita terima saja, kita terima keputusan. Kalau berbicara masalah klaim hak cipta musik ya, kita terima keputusan. Jangan banding. Kalau banding, kan kita dianggap mengakui bahwa kita yang punya klaim hak cipta tersebut. Itu malah bisa berbahaya itu. Tapi kalau kita menerima keputusan bagi hasil, oke, aman itu. Atau kita hapus musiknya saja. Kita hapus saja musiknya. Bisa melalui Google Chrome ya. Jadi kita bisa masuk di YouTube Studio Desktop. Nah, di situ kita bisa hapus videonya, hapus musiknya, atau ganti musik, ganti audio. Kalau menurut saya satu wifi 5-10 HP aman aja kak, milik channel. Oke. Siap. Jadi masing-masing ada pengalaman ya. Makanya tadi saya juga tidak berani bilang tidak aman. Tapi saya bilang tadi saya ragu-ragu. Jadi saya itu tidak berani. Saya tidak berani sama-sama aktif. Jadi akun HP yang tempat akun utama dengan HP yang saya pakai nonton, saya tidak mau gabung di wifi yang sama. Kalau saya cari aman, tapi saya tidak tahu bahwa apakah itu aman atau tidak. Bang Jamal, seperti yang kucerita, hati-hati, makin banyak larangan, tidak seperti tahun 2000-an. Iya betul. Kalau live semacam hiburan di kampung itu kan ada semacam kelopak atau sandiwara yang ada orang berkelahinya. Itu gimana? Kalau sandiwara seperti itu aman ya. Karena pernah saya misalnya ya,
orang berkelahi, tapi karate itu pertandingan ya. Pertandingan karate, orang orang kan berkelahi. Tapi saat kita posting di YouTube aman. Yang tidak aman orang berkelahi, orang betul-betul berkelahi, bukan pertandingan. Bukan pertandingan. Tapi kalau orang berkelahi karena karate, seni, ini seni ya, seni bela diri. Jadi lomba, pertandingan itu aman karena saya juga punya video karate, aman dan tidak berbahaya. Tapi orang berkelahi di pinggir jalan pernah saya upload itu kena pelanggaran. Jadi beda ya, beda anunya. Kayaknya ada yang menilai juga, ada yang menilai ini perkelahian sembrono, ini perkelahian tindak kekerasan. Nah, ini seni ini seni ini. Nah, beda ya. Nah, sama halnya berbicara masalah api. Kalau yang kita posting itu kebakaran, kan api juga. Itu malah melanggar. Tapi kalau seni yang pakai sembur api itu aman ternyata. Sembur api, padahal api juga. Tapi aman. Karena saya, di video saya, di ritual seni budaya juga itu, banyak yang sembur api. Ada juga yang berkelahi. Ya, kayak berkelahi sandiwara kan begitu. Di atas panggung berkelahi. Itu aman, tidak ada masalah. Won kok unik. Ngomong apa nih orang? Ya, disimak aja bang, Wong ya, disimak aja. Saya pakai bahasa Indonesia kan, jadi pasti bisa dipahami dengan jelas ya. Bunda Dapur Sanur. Saya juga kaget host YouTuber ngajak banding gara-gara ayam berantem. Oh, YouTube ngajak banding gara-gara ayam berantem. Nah, itu berarti itu prosesnya YouTube. Kalau kita ngajak banding berarti kita menganggap bahwa itu bukan hal yang melanggar pedoman komunitas. Tapi itu sebenarnya melanggar. Itu mengadu ayam itu dianggap menganiaya. Itu dianggap menganiaya ayam, menganiaya hewan. Itu ya, masuk kategori penganiayaan itu. Jadi kalau hal-hal seperti itu jangan banding, bahaya juga. Mending hapus. Kalau adu ayam ya. Mau cas dulu, oke. Dapur Sanur, terima kasih. Waktu demo di Monas banyak akun YouTube besar dibanet gara-gara Palestina Israel. Oh iya betul. Karena kan begini, banyak informasi yang berseliweran yang dianggap tidak valid ya. Videonya itu dianggap tidak valid, belum jelas kebenarannya. Dan memang pada saat itu mungkin IT ada orang atau mungkin departemen tersendiri yang menjadikan kata kunci Palestina atau Israel itu kata kunci. Jadi saat ada orang yang posting dengan kata Israel di situ atau Palestina di situ, maka langsung akan terkunci. Video itu akan terkunci dan langsung diperiksa oleh pihak yang berwenang. Nah, di situ. Jadi kalau menurut saya ya, untuk teman-teman, kalau akun berita bolehlah. Kalau akun berita boleh kita posting berita. Tapi kalau akun kita vlog ya, mending kita fokus di vlog. Kalau berita-berita yang belum jelas ya, berita-berita yang banyak berita yang kita tidak tahu kejelasannya sebenarnya teman-teman. Kita tidak tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Karena kita ada di Indonesia,
Kita bukan ada di sana. Jadi kita tidak tahu apa sebenarnya kejadian di sana. Ya. Entah ada yang disembunyikan atau bagaimana. Kita jangan terprovokasi dengan berita-berita yang ada di media sosial. Karena berita-berita yang ada di media sosial itu gampang sekali untuk diedit, diputarbalikkan dan apa. Pokoknya ada beberapa memang orang yang punya keahlian untuk membuat berita-berita memutarbalikkan fakta juga ada banyak. Jadi kita jangan termakan lah. Kita jangan termakan dengan berita-berita hal-hal yang belum jelas. Tidak usah terlalu jauh. Di bagian kabupaten kita saja kadang kita salah ya. Di daerah kabupaten kita saja kadang kita salah menyampaikan berita. Kadang saya membuat berita, ternyata ada kesalahan di situ. Karena saya bersumber cuma dari satu orang. Jadi berita itu sebaiknya bersumber dari beberapa sumber kita ambil. Jadi apalagi kalau berbicara masalah kalau berita ya seperti itu. Kalau sengketa misalnya ya, berita-berita yang ada unsur sengketa di dalam, ada unsur pertentangan, maka kita harus mengambil berita dari sudut pandang dua. Kita mengambil keterangan dari sini, kita juga mengambil keterangan dari sini. Nah, terus ini semua apa yang disampaikan ini, apa yang disampaikan oleh ini, itu ditulis semuanya. Nah, kalau mau berita, ya jangan cuma ambil dari sini, terus itu yang dianu. Karena itu belum termasuk berita. Kita harus mengambil kalau memang ada dua orang yang berselisih, jangan cuma ambil keterangan dari satu orang saja. Karena itu tidak bisa, belum bisa dijadikan berita. Ambil keterangan dari dua, masing-masing semuanya ditulis. Maka itulah media yang netral ya. Kita cuma menyampaikan berita. Masalah kebenaran silakan penonton yang menilai sendiri. Ya, berita seperti itu. Kalau berita kita ambil keterangan dari si A, kita ambil juga keterangan dari si B. Keterangan dari si A kita tulis, keterangan dari si B juga kita tulis. Nah, diangkatlah berita. Masalah kita tidak boleh menilai. Masalah menilai silahkan penonton yang menilai. YouTube bisa diambil, kelipatannya $100. Kalau durasi sebulan nggak bisa diambil bang. Iya. Jadi nanti bisa cair kalau cukup $100, 1.300.000 lebih. Nah, jadi kalau 1 bulan bisa tembus $100, ya langsung bisa cair. Tapi kalau $100-nya nanti 1 tahun baru tembus, ya 1 tahun baru diambil. Ya. Oke bang, aku keluar dulu, maaf bang. Aku komen kalau sepertinya nggak enak. Maaf bang. Aku komen kalau sepertinya nggak enak. Siap bang Magnum, siap. Siap bang Magnum. Terima kasih sudah meluangkan waktu bang. Terima kasih sudah hadir di live streaming saya malam hari ini. Semoga akunnya bisa cepat pulih kembali bang ya. Semoga bisa kembali pulih dan bisa aktif kembali. Lebih dipermudah lagi untuk live streamingnya. Nur Herbal, assalamualaikum bang, malam semuanya ikut nyimak. Waalaikumsalam Nur Herbal, selamat datang, selamat bergabung. Oke bang, sukses selalu, saya lanjut kerja lagi, wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Restu Kendi Saputra. Tika Sriwinarti hadir, selamat malam bang host dan teman-teman semua. Selamat malam juga Tika Sriwinarti, selamat bergabung. Adi Ceria Channel hadir, nyimak bang. Kakak Tika, salam santun juga untuk Adi Ceria Channel.
Jamal Channel, jangankan orang, padahal ayam berantem saya ditegur langsung. Iya betul betul. Iya betul bang. Jangankan orang, ayam saja berantem kita ditegur, apalagi kalau orang berantem. Tapi berbeda bang ya kalau pertunjukan seni ya, kayak karate, kayak apa pertunjukan seni begitu itu atau mungkin pentas seni berantem di atas, tapi kan bukan berantem beneran. Itu cuma pertunjukan. Masih stay no comment, Kang Aldi Creator. Buat Bang Magnum, subrek tolong sportif. Jamal Channel. Kakak Nur Herbal sila. Alhamdulillah sehat. Sudah Mbak Nur Herbal. Adakah postingan terbarunya Mbak Nur? Saya belum lihat ini. Ini sudah cukup ya. 1 jam 22 menit. Saya lanjut kunjungan yang lain dulu host. Oke, saya juga ini sudah mau selesai juga ini Kang Aldi ya. Makanya saya pikir sudah cukup ini, sudah 1 jam 22 menit. Saya mau selesai dulu, nanti saya juga mau kunjungi teman-teman yang lain ya. Host, doain saya, sekarang lagi ngejawab jangan tayang, tiap malam saya putar live video yang 5 jam, yang 6 jam bang. Oke, siap-siap Bang Jamal Channel. Semoga bisa cepat tercapai jam tayangnya ya Bang Jamal. Kalau ada video yang viral ya, kalau ada video satu yang viral itu luar biasa itu, jam tayangnya bisa tembus. Semoga ya teman-teman semua bisa cepat, yang belum monet bisa cepat monet, dan yang sudah monet supaya bisa cepat gajian ya. Jadi untuk teman-teman semua, amin ya rabbal alamin. Jadi untuk teman-teman semua, mungkin malam hari ini saja dulu ya perjumpaan kita. Tinggal 250 jam lagi bang. Siap. Lebih dianu lagi bang, lebih bagusnya ini video-videonya juga disebarkan ke grup-grup. Jadi silakan untuk sebarkan videonya di grup Facebook boleh, di grup-grup WA. Saya seperti itu, setiap ada video terbaru itu saya posting di WA, terus saya posting di Facebook. Tapi yang saya posting di Facebook itu paling foto saja ya, bukan langsung bagikan link ke sana, bukan, tapi foto saja. Terus nanti di situ di deskripsinya itu, di deskripsi saya pasang link ya, saya pasang link di situ. Karena di Facebook itu banyak penonton bang, di Facebook itu banyak penonton. Jadi buatlah deskripsi yang semenarik mungkin, pendek,
tapi bisa menarik sehingga orang penasaran untuk klik videonya. Buat deskripsi di Facebook ini ya. Nah, tapi jangan kalau saya kan FB Pro, makanya tidak mau bagikan link YouTube langsung maksudnya ya, karena itu dianggap postingan tidak asli. Jadi kalau untuk FB Pro tidak aman kalau membagikan link secara langsung. Tapi kalau kita posting foto terus nanti di deskripsi baru kita pasang linknya di situ, itu aman. Atau video pendek terus nanti kita pasang linknya di situ, itu aman. Karena di Facebook saya juga itu sudah monet juga, makanya saya menjaga. Pernah saya membagikan video langsung ya, maksudnya linknya, video link YouTube saya bagikan di Facebook. Nah itu terdeteksi sebagai postingan tidak asli, makanya itu bahaya juga. Saya nggak punya grup. Oh, nggak punya grup ya. Grup Facebook bang. Jadi usahakan pasti punya Facebook kan, teman-teman nggak punya Facebook. Grup Facebook kan gampang dicari. Jadi carilah grup yang setema dengan konten kita. Kalau konten kita itu terkait mancing, carilah grup pemancing Nusantara atau pemancing apa. Tukan Ribu Channel, salam dari Samsir di Tombol Maros. Salam juga Tukan Review Channel. Saya jadikan moderator dirimu, Samsir. Apa kabar bang? Alhamdulillah baik. Baik saudaraku Samsir di Tombolo Maros. Tombolo Samsir. Bagaimana kabar Maros ini Cika? Masalahnya ini ada di tanah rantau kita ini di Kalimantan Kak dulu ini. Di sini kita dulu beraksi di Kalimantan di tanah rantau. Bagaimana ini kabar Maros, Sulawesi Selatan? Nice you. Thank you Asan Gardening Vlog. Thank you very much. Nur Herbal. Rencana tadi ini mau selesai Nur Herbal, tapi ada lagi yang masuk ini. Nggak enak kalau langsung ditutup ya. Nur Herbal nggak pernah live ya? Sekali-kali lah. Sekali-kali Nur Herbal, ayo live. Supaya teman-teman juga bisa berkunjung. Kalau live streaming itu sebenarnya kuat loh. Live streaming di YouTube itu bisa, apalagi kalau kita live streamingnya sudah banyak yang tahu ya. Kalau sudah banyak yang tahu bahwa kita live streaming, sudah banyak teman juga, itu bisa menambah, satu kali live streaming itu bisa menambah sampai puluhan jam ya, bisa menambah. Karena kalau umpama kita live streaming durasi 1 jam saja, kalau ada yang nonton sampai 5 kan 5 jam langsung. Kerja apa ke di sana bang? Oh ini jadi buruh bangunan bang, buruh bangunan. Kebetulan di sini kan ada proyek pembangunan ya, proyek pembangunan proyek nasional ya, ada banyak proyek nasional di sini. Makanya kita di sini dulu untuk buruh bangunan. Belum, masih rencana bang ayah. Jangan cuma direncana ya. Jadi begini Nur Herbal ya. Mungkin sudah paham bagaimana caranya live streaming di YouTube itu bagaimana ya. Jadi seperti biasa saat live usahakan ada pembahasan utama dulu, ada pembahasan
yang akan kita bahas. Misalnya kalau Nur Herbal kan bahas herbal. Jadi bahas dulu satu video. Bisa video pertama mungkin resep membuat obat ini ya. Pepaya ternyata bla bla bla. Jadi itu bahas satu, jadi pas pembukaan, pas aktif walaupun tidak ada penonton ya. Walaupun tidak ada penonton. Jadi saat memulai kan belum ada penonton. Orang nonton itu pada durasi 20 menit ke atas baru kadang ada yang datang nonton. Tapi dari 0 sampai ke 20 menit itu kadang tidak ada penonton. Tapi jangan diam di situ. Jangan diam. Jadi saat mulai berjalan durasi sampai 5 detik, mulailah bicara. Salam. Terus setelah salam, terus sapa-sapa penonton. Walaupun tidak ada menonton ya. Karena begini, setelah kita live streaming, ini akan jadi video on demand atau video in stream. Nah, saat jadi video in stream, orang yang nonton itu langsung melihat video kita. Saat dia menonton video in stream kita ini, dan kita bengong saja di situ, tentunya mereka tidak akan nonton sampai selesai. Tapi dari awal kita sudah menyampaikan ini video kita ini tujuannya membahas apa, maka dia berpeluang akan nonton terus ya. Jadi dari awal itu kita harus bersemangat. Memang kita harus semangat supaya penonton kita juga semangat menonton. Nah itu, jadi jangan sampai kosong di awal, karena biasanya kalau orang baru memulai itu tidak tahu mau bahas apa, makanya diam saja menunggu. Jadi saat sudah live masih menunggu orang komen. Jangan, nggak boleh begitu ya. Kita harus langsung membahas sesuatu. Nah, kita berhenti membahas kalau sudah ada komen. Kita berhenti membahas setelah tidak ada komen. Iya, aku rencana memang harus ada materi. Iya, harus ada materi. Jadi kan di video-videomu kan kamu membahas terkait herbal ya. Herbal. Jadi bahas satu video dulu. Bahas tentang pepaya. Besok malam ini saya mau bahas pepaya. Di pepaya saja dibahas. Jadi malam ini teman-teman, nah, jadi nanti kan akan mati sendiri pembahasan setelah ada yang komen di kita. Ada yang datang komen. Nah, pasti kita harus utamakan dulu yang komen. Nah, seperti biasa saat ada yang komen, kalau kamu kenal langsung jadikan moderator standar. Nah itu ya, langsung jadikan moderator standar. Kan ada dua pilihan, moderator pengelola dan moderator standar. Tapi jangan jadikan moderator pengelola, jadikan saja moderator standar semua. Kalau kenal, tapi kalau belum kenal, simak dulu dia, apakah dia aktif berkomentar. Kalau sudah sering kita menganggap bahwa ini konten kreator juga, maka baru pasangi dia moderator standar. Tapi kalau tidak jelas ini akun dari mana, tidak usah. Jadi itu ya kalau live streaming. Jadi memang harus ada pembahasan awal. Kita harus pembahasan awal. Jadi saat tidak ada yang komen, kita ada pembahasan. Jadi saat tidak ada lagi komen, kita kembalikan lagi ke pembahasan awal. Ya. Dan di judul juga ya harus pembahasan itu yang harus kita masukkan di judul. Ya, seperti itu. Oke ya, terima kasih Nur Herbal sudah stay di sini, sudah stay di room ini. Semoga akunnya juga bisa cepat berkembang ya, bisa cepat monet juga, bisa secepatnya tembus 1000 subscribe dalam 4000 jam tayang. Jadi yakin saja untuk Nur Herbal, yakin saja bahwa selama kita membagikan video atau konten yang bermanfaat, karena video yang menarik itu adalah video yang punya nilai, dan video kamu itu bernilai tinggi.
kelasnya tinggi karena edukasi tutorial ya, tidak gampang juga itu. Bisa jitu orang merokok kalau lihat di YouTube, bisa sebenarnya kalau untuk merokok di YouTube bisa, tapi untuk menjaga-jaga ya, saya tidak mau langsung merokok. Nah, tapi kalau di TikTok baru begini sudah langsung terbanet ya. Nah, tapi untuk jaga-jaga supaya tidak bermasalah di belakang ya, kita sembunyi-sembunyi saja. Karena kita harus jaga akun, jangan sampai nanti di belakang baru bermasalah. Tapi ya sudah ada sih beberapa video saya yang merokok, tidak ada masalah sih sebenarnya. Tapi saya menjaga, saya takut juga jangan sampai nanti besar nih channelku baru langsung kena masalah, waduh bahaya ya. Oke ya teman-teman ya, itu kan review channel Samsir. Terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah berkunjung. Nur Herbal, selamat, terima kasih juga. Dan untuk teman-teman yang lain juga, Masya Allah ada 11 like ya, ada 11 like malam ini. Luar biasa sahabat-sahabatku semua atas supportnya. Jadi terima kasih atas support dan dukungan teman-teman semua. Semoga channel kita bisa terus berkembang, terus sehingga kita bisa lebih banyak berguna ya, bisa lebih bermanfaat. Oke ya teman-teman ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Jadi saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.